Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di UK Pro Audio. Pada video kali ini akan saya bagikan sedikit tips bagaimana cara routing DLMS DBX Driverat 260 agar bisa di routing sesuai dengan keinginan kita. Nah, misal salah satu contohnya kita mau bikin ini 4W sub low mid high channel 1 subwoofer. Ini nanti ngambil dari input 1. Terus untuk yang channel 2, 3, 4 ini ngambil dari channel kedua. Jadi subnya biar bisa misah, misalkan seperti itu. Atau mau dibikin 3-way stereo 3-way low mid high ke channel 1, low mid high ke channel 2, bisa sesuai apa yang ingin kita routing. Mau di channel 1 semua inputnya mulai 1 sampai 6 channel, ambil inputnya di channel 1 semua bisa. Mau ambil dari input 2 semua bisa. Nah, bagaimana cara routingnya? Kita langsung coba praktekkan. Pertama kalinya kita tekan tombol ini, tekan dan tahan tombol konfigurasi. Sampai di layar ini keluar tulisan konfigur. Nah, seperti ini. Ini agak tak dekatkan seperti ini soalnya agak silau kameranya dengan cahaya dari LED. Nah, setelah itu kita tekan tombol panah. Ini next. Ini untuk preview, untuk kembali, ini untuk maju. Tekan tombol kanan, panah kanan, sambil kita lihat ke layar. Ini bisa kita ubah. Ini untuk bagian inputnya. Ini stereo graphic equalizer yang ada di input. Nah, ini mau dipakai link atau mau dipakai stereo seperti ini. Satu persatu. Kalau posisi seperti ini berarti nanti equalizernya channel atau input 1 kita rubah, channel 2-nya nggak ikut berubah. Tapi kalau posisi link seperti ini, nanti kita setting salah satu channel input 1, input 2. Itu nanti keduanya akan ngikut. Selanjutnya, nah ini bisa kita rubah-rubah juga untuk noise gate, mau kita kasih kompresor, di sini juga bisa. Nah, ini ada apa ini? Banyak pilihannya, tergantung nanti mau dipasang apa di bagian input ini. Banyak pilihannya. Ada AGC, AFS, noise gate. Nah, tergantung kebutuhannya nanti mau dipasang apa. Ini pun juga bisa nanti di link stereo atau mau di satu persatu inputnya. Ini saya pilih yang ini aja lah, noise gate aja. Lanjut selanjutnya, tekan tombol, tetap di tombol panah kanan atau next. Nah, ini bisa dipasang kompresor. Ini misalkan mau nggak dipasang juga bisa. Ini masih di bagian input. Selanjutnya, nah ke menu selanjutnya adalah delay. Nah, delay ini bisa kita set areanya. Mau dibikin areanya sempit sesuai kebutuhan aja. Misal kita butuhnya enggak sampai
100 milisecond ya enggak usah di set segitu, misal di set aja di 50 milisecond. Tuh. Ini juga sama, nanti bisa di link atau di link atau tidak, ini tergantung kita juga. Ini bisa mau di link antara kanan dan kiri, misal nanti di delay jadi satu, tapi kalau delay kayaknya biasanya ya sesuai kebutuhan aja, menyesuaikan kebutuhan. Oke, lanjut. Nah, ini yang paling penting nanti. Jadi kuncinya nanti untuk routing, misal kita mau bikin 4W atau monosub, misal seperti yang tak bilang tadi, input 1 misal untuk subwoofer ngambil dari channel input 1, terus channel 2, 3, 4 itu untuk full ringnya kita ngambil dari input 2, itu dari sini nanti routingnya. Ini kita rubah untuk routingnya. Nah, pilih yang 1x1 filter. Nah, ini kalau kita mau ambil channel inputnya, ini kita rubah. Nah, misal mau di A, channel 1 ini kan, channel 1, out 1, mau ambil inputnya dari mana? Dari A atau B atau AB plus, bisa. Lanjut lagi, tekan tombol next. Ini di channel out 2. Out 2 ini harus 1x1 filter ya. Sorry, ini yang select. Itu tadi routingnya. Nah, ini ganti dulu 1x1 filter. Terus kita routing. Ini mau ngambil inputnya dari mana? Kalau dari input dari A nanti ya kita ambil A. Kalau mau ini misal untuk B, ini untuk yang channel 2 ini untuk low ya, kita mau misah, berarti kita ambil dari input yang B. Tekan lagi selanjutnya, kita rubah dulu routingnya. Kita ubah dulu, ini kan masih jadi 1. Nah, kita ganti 1x1 filter. Kita routing ulang. Ini yang channel out 3. Misal kita mau pindah ke B. Lanjut. Next, tekan tombol next. Ini kita rubah dulu. Nah, 1x1 filter, terus kita routing, ubah routingnya ke channel B. Lanjut ke out 5. Kita rubah dulu 1x1 filter. Misal 56 ini ndak mau kita pakai ya bisa, atau mau kita pakai untuk yang lain bisa. Ini sementara tak routing ke B semua lah. Lanjut lagi, tekan next, channel out 6. Filternya kita ganti dulu. Nah, ini routingnya pilih. Nanti setelah ini kita routing sesuai inputnya. Jadi nanti out 1 ngambil inputnya dari input A. 2, 3, 4, 5, 6 itu ngambilnya dari input B. Mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, lanjut ke proses berikutnya. Next. Nah, ini untuk parametric equalizernya. Parametric equalizernya ini kita
rubah jadi P1 itu maksudnya parametrik untuk out 1. Next lagi P2 itu parametrik out 2. Ini kan masih link. Ini tak bikin unlink. Jadi antara 3 dan 4 enggak nyambung antara parametrik equalizernya. Kalau di link seperti ini, nantinya kalau kita EQ bagian out 3, otomatis yang parametric equalizer yang out 4 itu nanti juga ikut ke EQ. Jadi nggak bisa masing-masing. Ini ada, jadi harus unlink. Lanjut. Ini juga kita bikin unlink. Jadi nanti setiap out itu parametric equalizernya bisa di setir masing-masing, bisa dioperasikan masing-masing, bisa diedit masing-masing. Lanjut, next lagi. Nah, ini limiter. Limiternya juga kita, kalau limiter misalkan ini mau dibikin link ya enggak apa-apa, tapi ya pasti kebutuhannya beda-beda setiap out. Makanya kita bikin unlink. Ini juga bisa diubah, bisa dipilih. Kita mau limiter atau AGC. AGC itu automatic gain control. Ini bisa kita rubah menyesuaikan kebutuhan. Lanjut lagi ke channel berikutnya 34. Ini tak unlink semua. Lanjut 56. Lanjut lagi next. Pokoknya tekan tombol next terus, next. Nah, ini delay. Delaynya ini seperti yang di input juga sama. Ini mau di set di seberapa panjang kebutuhan kita. Misal 0 sampai 100 milisecond, 0 sampai 50 milisecond. Kalau kebutuhannya pendek itu tergantung kita. Ini mau dipakai 100 semua boleh. Kan ini juga jarang-jarang, nggak sampai segini lah paling. Oke, lanjut. Next aja terus kalau ini sudah sesuai. Nah, ini bisa dikasih nama juga untuk setiap outnya. Bisa diganti, misal namanya ini bisa diganti. Lanjut, tekan next terus. Nah, setelah diproses ini terakhir, ini kita tinggal tekan enter atau rotary ini kita tekan. Nah, berarti proses kita sudah selesai. Nah, sudah tampilannya juga sudah berubah. Jadi sudah bisa masing-masing sesuai yang kita setting tadi. Jadi misal untuk out 1 di input A sebagai subwoofer misalnya. Untuk full ringnya, low mid high-nya nanti ambil dari channel input 2 atau input B. Seperti itu. Atau mau dipakai, semisal mau dipakai 3-way. Jadi misal out 1, 2, 3 itu ambil dari input A, terus 4, 5, 6 ambil dari input B, bisa juga. Jadi kembali ke langkah yang tadi itu, di bagian inputnya, routingnya nanti tinggal dirubah. Yang mau diambil dari A ya A semua, dari B ya B semua. Nah, itulah sedikit tips caranya routing DBX Trivrag 260 supaya routing sesuai keinginan dari user atau keinginan pemakai. Mudah-mudahan bermanfaat. Misal ada kekurangan, mohon maaf. Jika ada masukan silahkan tinggalkan komen di kolom komentar.
Terima kasih banyak sudah menonton videonya. Sampai ketemu kembali di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.